Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas pembahasan dan maci riwayat perjalanan menjadi yang terkuat part 2 yang berisi Allen, Hockney, dan Gulliver bersaudara menyerang Otar, serta Otar mendapatkan pedang hitam bernama Supreme Black Sword. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh pembahasan awal terkuat part 1 sebelumnya, setelah Otar mendapat izin Dewi Freya untuk bertualang di dalam dungeon, Otar lalu segera bergerak menuju ke dalam dungeon dan bertujuan menghadapi bos monster Udaeus di lantai 37. Akan tetapi dalam perjalanan di dalam dungeon itu, tiba-tiba Otar diserang oleh Allen Fromel, Gulliver bersaudara, dan Hockney Ragnar. Alasan mereka menyerang Otar dikarenakan mereka berpikir bahwa Otar mencoba melakukan tindakan yang membuat Dewi Freya merasa sedih kembali. Yang mana tindakan sembrono Otar yang mereka maksud adalah tindakan yang pernah Otar lakukan dulu di saat Otar gagal mengalahkan bos monster Balor di lantai 49. Di saat Otar mencoba menjelaskan kepergiannya kali ini bukan hanya niat pribadinya, namun sudah mendapat izin dari Dewi Freya. Allen, Hockney, dan Gulliver bersaudara menolak mendengarkan penjelasan Otar, yang kemudian mereka meneruskan serangan mereka menuju Otar dengan tujuan membawa pulang Otar dengan cara paksa. Dikarenakan perbedaan level, tentunya Otar sebagai petualang level 7 dengan mudah menghalau segala serangan dari 3 kelompok anggota elit Freya Familia yang bekerja sama menyerangnya. Akan tetapi, sebelum Otar menyadarinya, Hockney dengan cepat merapalkan sihir dengan rapalan singkat bernama Burndine, yang melemparkan sihir ledakan api menuju tubuh Otar. Setelah terkena dampak sihir milik Hockney, Otar yang masih menerima dampak serangan itu jadi memiliki banyak celah di tubuhnya. Dan ketika Allen serta Gulliver bersaudara akan melanjutkan serangan mereka untuk menghajar Otar secara habis-habisan, tiba-tiba sebuah sihir serangan petir mengganggu pergerakan mereka. Usut punya usut, sihir petir itu adalah sihir milik Hedin Selan yang bernama Caelus Hilder. Setelah menembakkan sihir serangan petir itu dan menengahi situasi tegang di antara mereka semua, Hedin Selan lalu meminta Allen, Gulliver bersaudara, dan Hockney untuk berhenti menyerang Otar. Biarpun pada awalnya Allen, Gulliver bersaudara, dan Hockney menolak untuk mendengarkan perintah Hedin, namun setelah Hedin memperlihatkan surat yang ditulis oleh Dewi Freya, yang berisi bahwa Dewi Freya telah menyetujui permintaan Otar untuk menjelajah seorang diri ke lantai 37. Allen dan rekan-rekan lainnya lalu menuruti perintah Hedin dan berjanji untuk tidak menghalangi jalan Otar menuju lantai 37. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman antara sesama anggota familia mereka, Otar lalu melanjutkan penjelajahannya dan dengan cepat tiba di lantai 37. Sementara Otar melakukan persiapan menghadapi bos monster Udaeus. Sesuai instruksi dari surat yang ditulis oleh Dewi Freya, para anggota eksekutif Freya Familia lainnya lalu memilih untuk mengamati dan mengawasi pertarungan Otar dari jauh, dan berusaha untuk tidak mengintervensi pertarungan tersebut. Bergerak menuju bos monster Udaeus, Otar dengan santai menanggapi serangan yang Udaeus berikan kepadanya. Tanpa mengalami kesulitan tertentu, Otar lalu memotong lengan kanan Udaeus dengan satu ayunan pedangnya. Terpojok karena merasa Otar terlalu sulit untuk ditanganinya sendiri, bos monster Udaeus lalu mensummon monster Spartois, yaitu monster skeleton yang memiliki kesulitan setara dengan petualang level 4. Biarpun Otar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dikarenakan Otar bertujuan memaksa Udaeus mengeluarkan senjata rahasianya, Otar khawatir bila Udaeus mati terlebih dahulu sebelum Otar mendapatkan senjata itu. Mengingat desas-desus tentang pertarungan Ais dengan Udaeus, dikatakan setelah Ais mengalahkan bos monster Udaeus 1 lawan 1, itu menjadi trigger yang membuat Ais mencapai level 6. Biarpun Otar mengakui bahwa dia tidak mempunyai kepintaran jenius seperti yang dimiliki oleh ras Palum, dan tidak memiliki bakat dalam kekuatan sihir layaknya ras elf dan ras dwarf. Namun Otar menolak untuk bersantai, yang kemudian Otar dalam hatinya bertekad akan melampaui segala pencapaian luar biasa yang pernah petualang lain lakukan dalam penjelajahan mereka di dalam dungeon. Mengandalkan pengalaman serta teknik yang dia punyai,
Otar lalu terus-menerus memojokkan bos monster Udaeus, sambil menahan serangannya agar tidak membunuh bos monster tersebut. Dan benar saja, tak lama setelah Udaeus terpojok, merasa tertekan karena tidak bisa mengimbangi kekuatan yang dimiliki Otar. Bos monster Udaeus lalu mensummon sebuah pedang hitam besar sepanjang 6 meter dari lantai dungeon. Merasa senang karena Udaeus akhirnya bergerak sesuai dengan keinginan Otar. Otar lalu memulai merapalkan sihir serangan bernama Hildisvini. Biarpun butuh waktu untuk merapalkan sihir serangan itu, Otar dapat menutup kekurangan dari sihir rapalan Hildisvini sambil menghalau serangan fisik yang dilakukan oleh bos monster Udaeus. Mencoba menggagalkan rapalan sihir Otar, bos monster Udaeus lalu menyerang Otar dengan menembakkan serangan jarum hitam yang mengarah ke kepala Otar. Akan tetapi serangan itu dengan mudah Otar halau hanya dengan satu tangan kirinya. Dan setelah rapalan sihir Hildisvini selesai, Otar lalu dengan mudah menghancurkan Udaeus dan berhasil mendapatkan senjata hitam yang Otar cari-cari. Mengingat kejadian di masa lalu di saat Otar yakin bahwa kekuatannya yang telah mencapai level 3 adalah yang terkuat, akan tetapi keyakinan Otar segera diruntuhkan setelah dia bersitegang dengan salah satu anggota dari Zeus Familia dan Hera Familia. Dan tak lama setelah itu, Otar lalu mendengar sebuah cerita dari Dewi Freya, yang mana tepat setelah turun ke dunia dan merasa tidak bisa menemukan jodoh yang ditakdirkan untuk menjadi pendamping hidupnya, Freya lalu bertemu dengan Dewa Zeus. Yang pada saat itu, Dewa Zeus lalu meminta bantuan Freya Familia untuk membantu menyelamatkan dunia dari monster yang membawa malapetaka di permukaan. Menanggapi permohonan bantuan itu, Freya lalu memberi syarat, yang mana jika Zeus berhasil mengalahkan Freya dalam sebuah permainan, maka Freya berjanji akan membantu Zeus Familia dan meminjamkan anggota familianya. Setelah menerima kekalahan, dan Freya terpaksa meminjamkan anggota familianya. Tidak disangka, mayoritas anggota Freya Familia yang bergabung dalam misi yang dirancang Zeus dan Hera Familia justru meninggal akibat menjalankan misi tersebut. Demi menaikkan status kelompok Freya Familia, Otar dan rekan-rekannya lainnya dalam Freya Familia lalu memutuskan menantang anggota Zeus dan Hera Familia. Akan tetapi dalam pertarungan itu, Otar dan kawan-kawan tidak mampu membuahkan hasil yang dia inginkan, yang mana Otar dengan mudah dikalahkan oleh petualang Zeus Familia yang berlevel 8. Meskipun Otar menerima pujian dari anggota Hera Familia yang berlevel 9, yang merupakan seorang petualang wanita dari Hera Familia. Perempuan itu lalu berkata, mungkin dalam 10 tahun yang akan datang, bila Otar mampu mengejar kemampuannya, petualang wanita dari Hera Familia itu lalu mengutarakan niatnya bahwa dia mungkin akan tertarik untuk menjadikan Otar sebagai pendamping hidupnya. Mengingat penghinaan yang diterimanya selama kejadian pertarungan itu, Otar akhirnya membuatkan tekadnya untuk menjadi semakin kuat, dan tidak hanya terpaku pada level yang telah dicapainya. Biarpun saat itu Otar telah mencapai level 5, dan di saat 15 tahun yang lalu, di saat Zeus Familia dan Hera Familia gagal mengalahkan One Eye Black Dragon, Otar akhirnya mencapai level 6. Dan dalam kurun waktu 8 tahun kemudian, setelah diusirnya Zeus Familia dan Hera Familia dari kota Orario, setelah berhasil mengalahkan organisasi radikal Evilus, Otar akhirnya mencapai level 7. Akan tetapi di dalam hatinya, Otar menolak untuk berpuas diri dan menginginkan kekuatannya untuk bertambah semakin kuat. Kembali ke waktu setelah Otar berhasil mengalahkan bos monster Udaeus, setelah melihat luka yang didapat dari bos monster Udaeus, Otar sekali lagi mengingat beberapa orang yang masih belum bisa dia kalahkan. Sekembalinya Otar untuk bertemu dengan Dewi Freya, Otar mengingat kembali pesan Mia kepadanya yang meminta Otar untuk melampauinya bukan untuk mengalahkannya. Dewi Freya lalu bertanya kepada Otar apakah Otar telah berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Merespon positif atas pertanyaan Dewi Freya kepadanya, Otar lalu menunjukkan pedang besar hitam yang telah ditempa oleh Goib New Familia, yang mana pedang besar hitam itu merupakan senjata yang ditempa menggunakan bahan pedang hitam besar yang Otar dapatkan dari bos monster Udaeus. Lihat kualitas pedang tersebut, Freya lalu bertanya kepada Otar apakah pedang tersebut sudah memiliki nama.
Menanggapi pertanyaan Dewi Freya, Otar menjawab pedang itu masih belum memiliki nama. Dan jika Dewi Freya tidak keberatan, Otar akan sangat senang bila Dewi Freya bersedia memberikan nama untuk pedang tersebut. Menggunakan warna pedang itu sebagai sebuah filosofi, Dewi Freya lalu memberikan nama pedang itu Supreme Black Sword, yang berarti pedang hitam yang terkuat yang dapat digunakan Otar sebagai simbol untuk menghancurkan masa lalu kelamnya. Setelah mengembalikan senjata itu kepada Otar, terlihat keinginan terpancar dari Otar yang berkeinginan untuk menjadi semakin kuat. Nah, sekian pembahasan dan maci awal mula yang terkuat part 2. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.